channel kita Kreatif Info, ketemu dengan kakandaku Bang Ihsan. Alhamdulillah saya sudah mengenal Bang Ihsan ketika aktif di mahasiswa. Abang menjadi presiden UIR, imam pengurus senat mahasiswa Wisuska 2005 2006 Bang ya? 2004 2005. Ketepatan dulu kita pergi ke Jogja Bang ya? Iya. Apa kabar Bang Ihsan? Alhamdulillah sehat. Iya. Oh ya Bang, pemirsa channel saya kita Kreatif Info, boleh diceritakan profil daripada Bang Ihsan sendiri, pengalaman organisasi dulu Bang. Terima kasih. Ini udah lama kenal ya, waktu kita dulu ada pertemuan BEM Nusantara. BEM Nusantara itu presidennya mahasiswanya Asali. Iya. Saya dari UIR, Asali dari UIR, apa ikut sana ya? Iya Bang. Dulu memang punya pengalaman menarik itu. Itu kita di Kaliurang Bang. Kaliurang ya. Iya Kaliurang ya. Kita orang ya. Ramai ya. Dari utusan BEM sekitar 6 Bang. 6 BEM Seriau nggak salah saya. Itu kita ramai, dan dari BEM UIN ada juga, BEM Kontri ada juga ya. Ramai kemarin kita pertemuan dari sana. Memang saya sendiri sekarang di partai, di PT, di Golkar, jabat wakil ketua pemilihan di Ketua Syria, ketua kemudian juga saya di unsur wakil ketua. Hari ini ya, bisa seperti ini juga prosesnya panjang. Iya. Dari dulu dilatih di organisasi dulu ya, waktu itu di kampus kita di. Saya dulu aktif di Mitra Kampus di BEM dulu. Jadi presiden mahasiswa Bang ya. Jadi memang tidak ujuk-ujuk hari ini menjadi pengurus partai, tapi juga memang berorganisasi dari mahasiswa dulu ya. Mahasiswa, kemudian saya aktif kemudian di partai hari ini alhamdulillah, dan membantu Pak Ketua BPJS dan saya juga S1-nya di UIR, S2-nya juga di UIR. Alhamdulillah, jurusan apa sebenarnya S2-nya Bang? S2 di pemerintahan, sekarang lagi S3 di UNPAD, kita lagi di UNPAD, di ilmu politik di UNPAD S3, aman ya, lagi proses. Mudah-mudahan doakan aja cepat selesai S3-nya. Amin, benar. Oh ya Bang, ini Bang, hari ini melihat Abang mengisi pelatihan rekrutmen. Apa saja materi yang Abang berikan? Materi ini kan dirasakan apa saja inti materi untuk semangat hari ini Bang? Pertama ini kan ini juga bagian dari konsolidasi partai, terutama penyiapan agenda di 2024. Di 2024 itu kan tidak serta ada pileg, ada pilpres, ada pilkada serentak, dan kita di partai itu memang penyiapan infrastruktur partai itu menjadi penting dalam rangka untuk menyiapkan nanti tahun 2024. Kan ini agak berbeda sekarang nih. Pileg, pilpres, sama pilkada serentak di tahun 2024. Jadi ini memang tahun konsolidasi kita, dan konsolidasi ini bagian dari upaya kita menyiapkan infrastruktur partai dan pemenangan itu. Ini penting hari ini kita gunakan konsolidasi, dan konsolidasi ini semua juga nih di 12 kabupaten kota. Jadi saya hari ini diundang oleh teman-teman, terutama juga misionaris. Jadi kita nanti di misionaris dalam ini ya, misionaris, dan juga ini juga bagian dari juga apa namanya, kalau saya boleh bilang, prajurit kita untuk di event politik 2024. Oh ya Bang, Abang kan dari wakil ketua Bapilu Riau, mewakili DPD Provinsi. Apa pesan daripada ketua DPD Provinsi untuk semangati yang DPD Kabupaten ini Bang? Yang pertama memang Riau ini masih Golkar sebenarnya, bahwa Riau ini lumbung suara partai. Tinggal kita lagi bagaimana menjaga suara masyarakat Riau ini kita memilih pada nanti di event politik 2024. Kuncinya adalah kerja di masyarakat, buat program simpati, ya, lihatkan prestasi partai kepada bawah, masyarakat bawah. Kemudian juga bagaimana kita nanti kader-kader partai harus mampu, misalnya
memberikan kontribusi yang nyata terhadap masyarakat, mengurangi beban masyarakat. Hari ini problem masyarakat seperti ini. Ada soalan apa ya? Saya bilang problem salah satunya adalah problem misalnya terkait dengan misalnya pasca pandemi, dan diharapkan kadang-kadang banyak yang ke bawah, kerja politik ke bawah. Inilah nanti meyakinkan masyarakat, meyakinkan pemilih itu bahwa Partai Golkar sudah bekerja untuk masyarakat, dan Partai Golkar sudah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan yang ada di negara kita ini. Nah, makanya Partai Golkar ini kan juga sebagai motor penggerak pembangunan, dan Riau adalah basis Golkar, tubuh suara Partai Golkar. Kita harus pertahankan itu pesannya. Oh ya Pak, saya tadi mendengar juga ketika Abang mengisi materi, para calon caleg itu harus menguasai medsos ini Bang. Apa peran penting media sosial bagi partai politik Bang? Oh ya, ini kan paradigma cara berpikirnya sudah berubah pemilih hari ini. Jadi pemilih hari ini anak-anak muda, bonus demografi yang hari ini nanti di tahun 2024 kita perkirakan lebih besar 70%, ya, pemilih-pemilih milenialnya, maka mau tak mau kita harus mengikut gaya-gaya mereka juga. Dan partai harus juga melakukan transformasi, perubahan-perubahan itu ke sebuah keniscayaan yang harus kita hadapi. Maka transformasi ini harus dilakukan juga dalam menghadapi, termasuk juga media sosial. Hari ini kan media sosial menjadi cara orang untuk berkomunikasi, ya, seperti misalnya WhatsApp, Instagram, segala macam itu kan media komunikasi publik. Yang hari ini orang tidak perlu ketemu, cukup hanya di media itu saja, media sosial saja mereka untuk diskusi. Dan orang tidak lagi anti terhadap politik, orang tidak lagi alergi dengan politik. Maka mau tak mau kita juga harus bisa melakukan perubahan di tubuh Partai Golkar, dan media sosial menjadi penting untuk kita menyampaikan program di masyarakat, menyampaikan tugas-tugas partai di masyarakat, fungsi-fungsi partai itu di masyarakat. Salah satunya sosialisasi politik ini. Maka media sosial menjadi penting dalam rangka kita menyampaikan pesan-pesan partai ya terhadap publik. Dan maka kita juga sudah membentuk namanya TMMPO media pengelola opini kita, dan inilah nanti salah satu media yang sebagai alat kita yang kita sudah bentuk. Karena memang Golkar sendiri yang dulu tidak pakai MPO, sekarang sudah bentuk MPO. Inilah nanti yang menyampaikan pesan-pesan dari politik partai kita. Jadi penting karena dunia seperti itu, dan mau tak mau kita harus ikut. Transformasi partai itu menjadi sebuah keniscayaan dalam menghadapi event politik. Kan politik itu persepsi. Iya. Politik itu persepsi, sudut pandang orang. Persepsi orang baik pasti baik pada partai. Dan kalau buruk dia buruk pada partai. Itu seperti itu. Penting. Ini Bang, biasanya saya closing statement sebelum wawancara diakhiri untuk para pemilih milenial dan para caleg milenial. Ya. Apa pesan-pesan dari seorang Bang Ihsan sendiri? Ya, Partai Golkar hari ini adalah partai nasional ideologi, nasionalis religius, dan Partai Golkar partai yang berwatak pembaruan. Kemudian juga Partai Golkar ini adalah partai yang inklusif, partai yang demokrasi, partai yang transparan, partai yang terbuka bagi siapapun. Dan Partai Golkar sudah mengalami sebuah proses transformasi politik di tubuh Partai Golkar. Hari ini pengurus Golkar itu banyak anak-anak muda, anak-anak milenial, dan kita juga mendorong anak-anak muda terpaham dengan politik, melek dengan politik. Dan anak muda ini akan menjadi sebuah harapan masa depan untuk dalam rangka untuk menstabilkan Indonesia. Jadi penting bagi kita melakukan rekrutmen kader-kader muda, dan inilah nanti yang menjadi estafet kepemimpinan di partai. Ya, nanti kami ternyata hampir semua daerah, yaitu anak-anak muda milenial partai, anak partai. Jadi bagi kita milenial, anak muda adalah bonus demografi, dan sekarang sebuah kenyataan bahwa
anak-anak muda itu punya spirit, semangat, anak-anak muda itu punya kekuatan perubahan, dan anak-anak muda ini sebagai standar kepemimpinan. Mau tak mau, partai juga berubah ke sana. Kita dari DPP sampai DPD 1 sampai DPD 2 itu hampir rata-rata anak muda. Ya, rata-rata anak-anak muda semua. Dan ini yang menjadi harapan kita ke depan dalam rangka untuk membesarkan partai. Kalau anak-anak muda memimpin partai, anak-anak muda punya spirit, anak-anak muda punya semangat yang besar dalam rangka melakukan negara dan bangsa kita. Dan diharapkan nanti ke depannya anak-anak muda lah menjadi tongkat estafet ini. Terima kasih Bang ya. Wawancara waktu dan tempat. Jadi demikianlah wawancara kami dengan senior saya waktu di organisasi BEM Abang di BEM UIR, saya di BEM Winseska. Bang, pesan untuk apa Bang sahabat kita Asnaldi Bang? Saya masih berhubungan komunikasi dengan Bung Asnaldi. Walaupun beda partai ya? Walaupun berbeda pilihan partai, tapi kami satu lain tetap. Kami komunikasi dan kami juga ada di blog yang sama. Dan jangan lupa subscribe channel saya Bang. Channel Kita Kreatif Info. Kita Kreatif Info. Jangan lupa di subscribe. Kemudian ya di bunyi lonceng ya, loncengnya di lonceng. Partai Golkar apa nama channelnya Bang? Udah. Kita ada Golkar di channelnya ada Samsar Official, Samsar Official ya. Ada juga Partai Golkar ya, Instagram segala macam. Ada itu. DPD 1 Partai Golkar ada. Terima kasih Kanda ya. Wawancara seru di OR. Demikianlah wawancara seru kami dengan senior saya Bung Ihsan ST MP Bang ya? MIP. Dari Grand Mempura, Imam Mauradi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.